Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suara Ana terdengar jelas ya. Jelas Ustadz, Oke. jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan alhamdulillah hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan menuntut ilmu agama. Dan sebagaimana keterangan para ulama bahwa menuntut ilmu agama itu pahalanya hampir sama seperti ibadah jihad. Dan jihad adalah ibadah tertinggi di dalam Islam. Oleh karena itu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang seluruh peserta dari Majelis Taklim Al-Hijrah, khususnya pembahasan ilmu nahwu terkait masalah bahasa Arab. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami dan bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Sebenarnya saya kalau ngisi di offline tuh sukanya ini ya, apa istilahnya interaktif ya. Cuma kalau online ini kayaknya interaktif ini susah gitu ya. Ya insya Allah saya husnudon ya, meskipun ini tidak semuanya on cam atau mungkin dari peraturannya tidak boleh on cam, nggak ada masalah. Tapi nanti insya Allah di akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini saya akan coba tes satu persatu untuk menanyakan terkait apakah materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami atau tidak. Dan sebelum saya mulai, saya ucapkan jazahullahu khairan kepada Ustadz Muhammad Ramdhani Abdul Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan, diberikan amanah untuk bisa memberikan pelajaran bahasa yang mulia, bahasa yang harus kita agungkan, bahasanya umat Islam, yaitu bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz Muhammad Ramdhani dan seluruh stafnya, seluruh tim dari MT Al-Hijrah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Baik, buat peserta yang baru bergabung dan buat yang lainnya juga, insya Allah kenapa saya optimis pelajaran ini nanti bisa menyenangkan gitu ya, karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan dengan menggunakan PowerPoint ya, dengan menggunakan PowerPoint. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, teknologi sudah berkembang pesat, maka kami sebagai seorang dai itu harus juga mengupgrade keilmuan terkait masalah juga teknologi. Alhamdulillah di PowerPoint ini dengan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa lebih mudah dalam mempelajarinya, sehingga selama ini yang saya lihat ya, kalau kajian-kajian online ini kan kita seringnya dengar aja gitu ya. Jarang beberapa asatidah yang benar-benar menampilkan dengan PowerPoint. Insya Allah tidak ada masalah, khair insya Allah. Namun saya lihat bahasa Arab ini adalah ilmu yang memang harus ada sedikit atau mungkin lebih banyak konsentrasinya. Maka agar para jamaah di sini tidak hanya mendengar, saya berusaha memberikan fasilitas yaitu menjelaskan lewat share screen. Dan kita langsung mulai Ustadz atau bagaimana ini Ustadz? Tafadhol Ustadz, langsung mulai saja, sudah tidak sabar ini jamaah Ustadz. Masya Allah Monggo, ini. monggo, monggo. Masya Allah. Khair Jadi insya Allah. nanti insya Allah tenang saja Ustadz, jadi pelan-pelan aja, jangan terlalu cepat, supaya kita bisa mengikuti dengan baik Ustadz. Jadi, Siap-siap. Yang lainnya kalau yang sedang nyimak bisa disediakan kopi di pinggirnya gitu kan. Saya juga menyediakan teh hangat ini. Saya minum dulu ya. Biar kita ndak sepaneng. Jadi memang harus ada entah jahe atau apa yang bisa nemenin kita. Baik, saya mulai, saya izin untuk share screen. Ingat nanti di akhir pengajian kita pada malam hari ini saya coba nanti akan bertanya kepada beberapa peserta.
Baik, bismillah. Sudah kelihatan ya? Ya, Sudah, sudah sudah. alhamdulillah, tinggal di slideshow saja Ustaz. Baik. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'al kullu umurana sahlan muyassara. Allahumma inna a'udzubika Allahumma inna a'udzubika min ilmin wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Ahlan wa sahlan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait masalah ada apa dengan bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Rizky Amirul Rashid, dulu dari Pondok Pesantren Imam Bukhari, Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian melanjutkan beberapa semester melanjutkan di Riyadh ya, namun online. Kemudian saya lanjutkan juga di Lipia Surabaya, dan sekarang saya sedang menempuh semester terakhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Saya punya kunyah namanya Akia ya. Akia ini nama putra saya yang pertama. Baik, kita mulai. Ada sebuah pertanyaan yang mana saya yakin semua umat Islam itu pasti akan bertemu atau sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apakah pernah ketika kita membaca Al-Quran, itu terkadang sering kita dapatkan beberapa harokat yang sama, beberapa huruf yang sama gitu kan, namun harokat akhirnya berbeda. Ya, saya berharap kalau kita punya rasa penasaran, kenapa ya? Ini katanya sama, cuma kok harokat akhirnya berbeda. Lah, kalau panjenengan sekalian punya rasa seperti itu, berarti itu sudah tanda-tanda bahwa jenengan ingin belajar lebih dalam lagi. Dan itu mantap, itu bagus, itu mumtaz gitu ya. Itu adalah taufik yang diberikan oleh Allah, berarti jenengan tidak mencukupkan dengan membaca Al-Quran. Tapi panjenengan ingin memahami apa yang panjenengan baca. Maka kalau kita punya pikiran seperti itu, maka selamat datang. Ini kelas yang cocok sekali buat jenengan sekalian untuk bisa memperdalam ilmu agama khususnya dalam bahasa Arab. Oke, saya berikan contoh di sini. Misalnya di sini ada lafadz Allah ya, ada lafadz Allah. Ini lafadz Allah. Ini salah satu contoh kecil saja, karena nggak mungkin ya, pasti di Al-Quran itu ada lafadz Allah, nggak mungkin nggak. Tapi tidak semua lafadz Allah itu harokat akhirnya sama. Kita coba cek. Misalnya ini. Kita temukan basmalah misalnya. Kita coba baca basmalah, kemudian kita lihat di dalam teks basmalah di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Yang kita garis bawahi adalah lafadz Allahnya kan. Ini kan bebasnya kan lafadz Allah ini. Nah, di dalam basmalah itu lafadz Allah berorokat akhirnya itu kasroh. Yang sering kita baca mungkin dulu ketika belajar Iqra kan, kalau fathah A, atau mungkin sudah pernah belajar sama Ustadz Ramdhani ya di tahsin. Nah, itu sudah kita pahami kalau fathah A, kalau kasroh I, kalau dhamma U. Nah, di basmalah lafadz Allah ini harokatnya kasroh, yaitu apa? I. Kemudian kita kalau misalnya simak di ayat yang lain, misalnya di ayat kursi ya, di ayat kursi itu kita lihat ternyata harokat akhirnya beda, yaitu U. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, jadi di basmalah itu kasroh Allahi, di ayat kursi Allahu. Nah, kalau kita lihat ayat yang lain, ya kalau kita lihat ayat yang lain juga gitu kan, misalnya di ayat yang lain kita pernah dengar, ini biasanya kalau punya masalah pasti ketemu sama ayat ini ya. Innallaha ma'as-sabirin gitu kan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan itu juga nasihat dari presiden kita dalam masa seperti ini, ya sabar. Sabar, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tapi yang kita tekankan bukan masalah sabarnya para jemaah, tapi di sini kita lihat lagi lafaz Allah, ya, ini kok berubah lagi. Ini kok jadi fathah gitu kan. Ini kok tadi ini kasroh, Allahi, ini Allahu, ini Allaha. Nah, kira-kira kita pernah nggak menemukan seperti ini gitu ya? Kalau pernah menemukan seperti ini dan kita penasaran, nah berarti itu Allah sedang membimbing panjenengan untuk bisa belajar bahasa Arab. Insya Allah, biiznillah, dengan pertolongan Allah. Itu salah satu contoh di Al-Quran. Dan kalau kita berpikir kenapa kok berbeda, lah berarti ini sudah ada tanda-tanda Allah ingin memberikan kita taufiknya untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Baik. Nah, dari 3 perbuahan tadi, ya, seperti Bismillahi, ya, di Allah Allahi gitu, kemudian Allahu la ilaha dhamma, dan innallaha ma'as sabirin. Nah, ternyata para jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan tersebut tidak sembarangan. Ada sebuah kaidah yang mengaturnya. Dan kaidah tersebut dibahas dalam disiplin ilmu yang mana ilmu itu disebut dengan ilmu nahwu. Inilah istilahnya kita sedang buka gerbang ini. Kita sedang baru di gerbangnya bahasa Arab ini ya. Makanya insya Allah pada pertemuan pertama ini kita belum membahas dulu ya. Belum membahas dulu, tapi kita nanti memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu. Itu disebut dengan ilmu nahwu. Kaidah itu disebut dengan ilmu nahwu. Jadi Bismillahi, Allahula, dan innallaha itu tidak sembarangan. Itu ada kaidah yang mengaturnya. Dan kaidah itu dibahas dalam ilmu nahwu. Kemudian timbul pertanyaan, apa Ustaz ilmu nahwu itu Ustaz? Kenapa kok ilmu ini yang mengatur gitu ya? Kita lanjutkan. Yang harus kita ketahui para jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di dalam bahasa Arab itu banyak. Cabang-cabang ilmu khususnya di dalam bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Sebagaimana juga di bahasa-bahasa asing lainnya. Ya, yang harus dengan catat itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama kita sebut dengan ilmu nahwu, yaitu yang insya Allah yang akan kita pelajari. Apa itu ilmu nahwu, Ustaz? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab beserta harokat terakhirnya. Nah, jadi ilmu nahwu ini mempelajari susunan kalimat, ya, susunan kalimat. Ojo sampai kebolak-balik. Jangan sampai salah letak misalnya gitu kan. Karena tidak semua susunan bahasa Arab itu plek seperti susunan bahasa Indonesia. Itu harus kita pahami. Kemudian selain susunan, apa yang kita pelajari di ilmu nahwu? Ya, para ulama menyampaikan bahwa ilmu nahwu ini sebenarnya juga salah satu ilmu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus pada harokat terakhir. Harokat terakhir. Makanya dulu saya teringat ketika di pesantren juga itu sama di Lipia itu, kalau disuruh baca kitabnya itu agak takut. Akhirnya beberapa teman-teman itu kalau baca kitab selalu harokat terakhirnya nggak dibaca gitu. Ya karena apa? Takut salah gitu kan, takut salah. Nah, tapi dengan ilmu nahwu nanti insya Allah kita akan bisa memahami, oh kalau ketemu sama ini kondisinya seperti ini, harokatnya ini. Oh kalau seperti ini harokatnya ini. Insya Allah, Masya Allah itu akan memudahkan kita. Karena di dalam kitab-kitab para ulama tentunya tidak semuanya ada harokat. Gitu kan? Tidak semuanya ada harokat. Maka pentingnya ilmu ini agar kita bisa membaca dengan baik. Ini cabang ilmu yang pertama di dalam bahasa Arab. Cabang ilmu yang kedua, yang mana ilmu ini juga ilmu yang memang harus disiplin ya, benar-benar kita fokus dalam mempelajarinya, yaitu ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? Ilmu shorof adalah ilmu tentang perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, untuk ilmu shorof ini, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh konsentrasi yang tinggi, dan kalau saya boleh katakan ilmu shorof itu lebih expert daripada ilmu nahwu sebenarnya. Kenapa? Karena ilmu shorof kita dilatih untuk berpikir cepat. Bagaimana perubahan kata, ya, bagaimana perubahan kata, dan itu
harus banyak latihan gitu kan. Kalau mungkin jenengan pernah dengar kayak fa'ala fa'ala, fa'alu fa'alat gitu kan. Kemudian yaf'alu yaf'alani, taf'aluna dan sejenisnya itu, yaitu berkaitan dengan masalah sorof. Ya, tapi ini soalnya nanti di ilmu nahwu di kitab yang kita pakai nanti ini insya Allah juga ada sedikit pembahasan terkait masalah tasrif, namun tidak banyak ya, tidak banyak. Itu ilmu sorof. Kemudian cabang ilmu bahasa Arab yang ketiga itu ada namanya ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasa Arab. Ya, kita telah pahami bersama bahwasannya Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan baca juz 29 itu ya, juz 29 di surat Al-Hasyr atau di sekitar situ, di situ diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang tuh bingung, ini perkataannya siapa? Karena tidak ada yang bisa menandingi keindahan bahasa Al-Qur'an. Nah, di dalam cabang ilmu bahasa Arab itu ada namanya ilmu balaghah, yang mana ilmu ini mempelajari keindahan-keindahan dari bahasa Arab itu sendiri. Tentunya ini juga membutuhkan konsentrasi yang agak tinggi karena bernilai sastra tentunya. Bernilai sastra. Kemudian selanjutnya cabang ilmu yang keempat dalam ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu tentang memahami teks sesuai konteks. Ya, dalam artian nanti juga ada ilmu yang membahas bahwa memahami bahasa Arab itu juga tidak boleh sembarangan, gitu kan? Kita harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dari bahasa tersebut, gitu kan? Kita harus memberikan makna yang sesuai seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cabang ilmu itu disebut dengan ilmu ma'ani. Dan yang kelima, ya sebenarnya ada 7 atau 8, cuma yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikenal itu ada 5 ini. Yang kelima adalah ilmu arud. Apa itu ilmu arud? Ilmu tentang syair bahasa Arab. Ya. Ini syair-syair seperti kalau bahasa kita ini di Indonesia kayak puisi gitu ya. Kayak puisi itu juga ada ilmu khusus terkait masalah bagaimana kita membuat syair yang indah. Nah, inilah cabang ilmu bahasa Arab. Ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dan ilmu arud. Ya, ilmu arud. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian timbul sebuah pertanyaan. Apa perbedaan ilmu sorof dan ilmu nahwu, Ustadz? Gitu kan. Kenapa kok selalu dibilang sama Ustadz-Ustadz itu, ayo belajar ilmu nahwu, ayo belajar ilmu sorof, gitu kan? Sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah ilmu sorof itu adalah perubahan kata ya, ilmu yang mempelajari perubahan kata, diingat perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi ilmu sorof ini fokusnya perubahan kata. Makanya kan di sini saya kasih bold ya. Di sini saya kasih bold menunjukkan bahwa ini bold menunjukkan bahwa penekanannya di sini. Ilmu sorof ini mempelajari perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, atau bahasanya sendiri kita adalah bahasanya tasrif. Ya, tasrif. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu ada kata dasar. Ada kata dasar, kemudian ketika nanti jadi kata kerja, jadi objek, jadi apa. Nah, itu dipelajarinya di sini. Di ilmu apa? Ilmu sorof. Gitu kan. Makanya seperti yang saya bilang, ilmu sorof ini membutuhkan sedikit konsentrasi yang agak banyak karena perubahan kata itu. Adapun ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu itu adalah penyusunan kata. Kalau tadi perubahan kata ya, kalau ilmu sorof itu perubahan kata, kalau ilmu nahwu itu penyusunan kata. Penyusunan kata. Untuk menjadi kalimat yang sesuai kaedah, gitu ya. Untuk menjadi kalimat yang sesuai kaedah. Nah, saya teringat ilmu nahwu ini yang kemarin sempat viral ya, yang sempat viral terkait masalah salah satu agama, yaitu agama Bahai ya, Bahai. Nah, itu kalau kita lihat kitab rujukan mereka, itu dari sisi bahasa sudah hancur sekali, gitu ya, menunjukkan bahwa asal-asalan bahasa Arabnya. Nah,
dengan kita mempelajari ini, insya Allah nanti akan bisa tahu, oh ternyata ini tidak benar, oh ini benar, seperti itu. Karena sesungguhnya dalam ilmu bahasa itu ada kaidah yang mengaturnya. Dan sering kita kenal dengan bahasa i'rab. Ya, kalau sorof tadi tasrif, kalau ilmu nahwu adalah i'rab. Baik. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Ustadz, kenapa kok sering sekali tuh Ustadz sering menganjurkan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab? Kenapa kok harus belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu? Ya, jawabannya adalah karena mempelajari bahasa Arab itu banyak alasannya. Ini saya ringkas menjadi 5 alasan terpenting kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama, ingat, bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiarnya umat Islam. Dan kita tahu bahwa bahasa itu merupakan sebaik-baik syiar. Ketika kita ingin mendakwakan Islam yang mulia, maka kita juga harus pede, kita harus istilahnya bangga dengan bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Ya, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan syiarul Islam gitu ya. Sesungguhnya syiarnya Islam itu adalah bahasa Arab. Menunjukkan bahwa memang kalau kita ingin menyebarkan Islam, ya maka kita juga harus menyebarkan bahasa Islam itu sendiri, itu bahasa Arab. Maka semakin banyak kaum muslimin yang memahami bahasa Arab, maka semakin besar pula kesempatan untuk bisa mendakwakan Islam ini lebih luas lagi. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab, Ustadz? Iya, karena untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis Nabi SAW, dengan baik, itu wajib mempelajari bahasa Arab. Wajib. Nggak mungkin enggak. Karena Al-Quran dan hadis Nabi pakai bahasa Arab. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa daerah kita, enggak. Tapi bahasa Arab. Oleh karena itu, ya kita kalau ingin memahami Al-Quran dan hadis Nabi, wajib mempelajari bahasa Arab. Meskipun mungkin ada yang sifatnya fardu ain, yang wajib setiap pribadi, atau mungkin fardu kifayah, gitu ya. Apa maksudnya fardu ain, Ustadz? Yang wajib setiap personnya. Ya kayak saya gini, kayak seorang orang dai, orang-orang yang berceramah di atas mimbar, itu wajib mereka mempelajari ilmu bahasa Arab. Karena mana mungkin mereka menyampaikan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, namun mereka tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Maka kalau kita dapati seperti ini, ya mohon maaf, ya lebih baik dihindari. Karena kita lihat sekarang di zaman yang penuh semua dengan kemudahan teknologi, ya ada di Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya, itu semua orang bisa menyampaikan. Nah, maka kita tidak bisa menyalahkan keadaan itu, tapi kita bisa memanage diri kita. Bahwasannya kalau saya mau belajar ilmu agama, kalau saya mau mengambil ilmu agama, saya harus memastikan bahwa yang saya ambil ilmunya adalah orang yang paham dengan bahasa Arab. Gitu, karena para ulama menyampaikan bahwa syarat menjadi seorang dai yang menyampaikan agama Islam memang harus bisa bahasa Arab. Maka kalau ada orang yang menyampaikan agama Islam, nggak bisa bahasa Arab, terus sudah ngomong ini dan ngomong itu, maka dia tidak bisa dipercaya omongannya seperti itu. Adapun fardu kifayah, yaitu kalau satu sudah melakukan semuanya gugur, ya kayak jenengan. Misalnya di Sidoarjo ini sudah ada beberapa yang belajar bahasa Arab misalnya gitu kan. Nah, akhirnya yang belum belajar bahasa Arab nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah, nggak. Yang penting di suatu tempat, suatu daerah, atau minimal suatu lingkungan, ya, entah RW, yang paling kecil kan lingkup RT atau RW, terus kemudian naik ke kelurahan atau apa, itu harus ada yang bisa bahasa Arab gitu ya, untuk bisa memahami agama Islam. Kalau sudah seperti itu, maka kita yang belum bisa belajar bahasa Arab nggak ada masalah, tidak wajib hukumnya. Akan tetapi tetap apapun hukumnya, mau fardu ain atau fardu kifayah, usahakan kita punya semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ini Masya Allah, ini Masya Allah. Yaitu apa? Membiasakan diri dengan bahasa Arab itu akan berpengaruh amat kuat pada cara
berpikir, akhlak, dan agama. Begitu besar dampaknya kalau kita belajar bahasa Arab sampai 3 itu tadi. Cara berpikir, akhlak, dan agama. Makanya kata para ulama juga, kalau kita pengen pinter nih, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu, jenengan akan bisa merasakan analisisnya kuat, kemudian juga dari perubahan akhlak, dan dari semangat menuntut ilmu agama itu semakin berkembang dan semakin tinggi gitu loh. Beda sama orang yang tidak mempelajari bahasa Arab. Maka sangat sangat bermanfaat sekali ya mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita membiasakan diri dengan bahasa Arab, maka kita akan berusaha serupa dengan para sahabat, ya para tabi'in. Sehingga kita bisa meniru cara berpikir mereka, cara beragama mereka, dan akhlak mulia mereka. Karena mereka semua hidup menggunakan bahasa Arab. Ketika kita nanti naik ya, levelnya naik belajar bahasa Arab, sudah bisa mulai baca kitab. Kita akan baca kitab para ulama, bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in beragama. Nah, itu akan membuat kita semakin bisa, Masya Allah, bisa benar-benar menyelami samudra bagaimana para ulama itu ketika beragama. Sangat jauh dengan kondisi kita sekarang. Makanya dengan bahasa Arab ini kita berusaha bisa, insya Allah goalnya itu kan pengennya kita bisa baca kitab ya para jemaah. Goalnya seperti itu. Kalau kita goalnya itu conversation, kayaknya tidak mungkin. Karena lingkungan terbatas, kecuali memang kita ada di pondok pesantren. Tapi minimal yang nanti saya harapkan adalah kita bisa membaca kitab Arab. Saya berharap sih nanti kalau sudah selesai, kita akan coba, semoga ini terus berlanjut ya, kita akan coba bersama-sama nanti belajar membaca kitab bahasa Arab. Oke. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu belajar bahasa Arab akan membuat seseorang itu semakin baik, semakin faqih, semakin tertata ucapannya. Itu fungsinya. Inilah 5 fungsi kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Dan saya rasa ini sudah sangat mencakup semua ya, luar biasa manfaat yang kita dapatkan dari kita belajar bahasa Arab. Baik. Ini disarikan dari Iqtida As-Siratal Mustaqim jilid ke-1 halaman 519 sampai 528. Nah, setelah mendengar penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi, kita di penutup ini ya, di penghujung kajian kita pada kesempatan kali ini, kita membaca beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait bahasa Arab. Di antaranya adalah ayat yang kita lihat di screen ini. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Qur'an. Itu berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar engkau memahaminya. Surat Yusuf ayat kedua. Ini menunjukkan secara tidak langsung Allah ini sedang ingin menyampaikan pesan pada kita. Bahwasannya Allah turunkan ini Al-Quran bukan pakai bahasa yang lain, tapi pakai bahasa Arab. Kenapa kok pakai bahasa Arab, Ustadz? La'allakum ta'qilun. Agar engkau memahaminya, agar engkau kepingin belajar, agar engkau kepingin mendalami apa sih yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran hanya diturunkan dengan bahasa Arab. Gitu kan? Maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka kita akan semakin mudah memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Dan ya nggak mungkin lah para jemaah ya, kita udah sepakat. Nggak ada ikhtilaf lah, nggak ada perbedaan pendapat bahwa memang dasar hukum yang diambil oleh Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, kalau yang Al-Quran saja, yang kitab suci utama ini, kita nggak punya ghiroh ya, kita nggak punya semangat untuk bisa mempelajarinya, yang bagaimana dengan yang lainnya gitu kan. Makanya Allah mengatakan la'allakum ta'qilun. Ayo agar kalian manusia khususnya umat Islam untuk bisa belajar,
untuk bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan di ayat yang kedua Allah mengatakan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'iwaj la'allahum yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Dan ghairi dhi'iwaj, enggak ada kebengkokan, enggak ada yang salah. Pasti dijamin 100% benar. Selama itu bukan Quran palsu ya para jemaah. Ini Allah yang mengatakan, ghairi dhi'iwaj, enggak ada kebengkokan di dalamnya, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ya, karena nggak ada bengkoknya ketika kita sudah mempelajari, ya, apalagi Al-Qur'an ini Arabian, Arabian. Allah kan tadi dalam ayat ditekankan Arabian, Arabian, Quran Arabian, Quran Arabian. Menunjukkan bahwa memang ini loh, Al-Qur'an ini pakai bahasa Arab. Maka nggak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an kecuali kita tidak harus memiliki ilmu bahasa Arab. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun. Dan ini yang sering disampaikan khususnya kepada jamaah putra setiap Jumat, selalu khotib menyampaikan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan. Itu semua bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sebaik-baik pakaian ya, yang kita pakai adalah libas takwa. Karena tujuan kita di dunia itu adalah untuk mencapai ketakwaan, bukan yang lain. Seperti itu. Makanya penting sekali kita harus bisa memahami bahasa Arab. Nah, kemudian ini beberapa penjelasan dari para ulama ya. Para salaf itu artinya apa? Orang-orang terdahulu ya. Salafun. Dan ulama ya, itu banyak memotivasi kita agar kita semangat belajar bahasa Arab. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menekankan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama. Beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Kalau sudah dikatakan bagian dari agama, maka sebenarnya hukumnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita punya kesempatan, kita punya waktu, harus kita lakukan semampu kita ya. Semampu kita. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak lihat apa hasilnya, tapi Allah pengen lihat keistiqomahan kita. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau kita terbata-bata, tertati ya, itu diganjarkan, itu akan dibalas oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Maka para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Maka kalau kita punya kesempatan, alhamdulillah di sini diberikan kesempatan bisa belajar, maka gunakan dengan baik. Ya, gunakan dengan baik. Kemudian juga sebuah perkataan yang terkenal dari para ulama juga, dengan perkataan Imam Syafi'i, ya, bahwa belajar bahasa Arab ini juga sarana untuk bisa memahami agama. Maka barang siapa yang ingin mendalami agama dan mengajarkan agama, khususnya para dai, ya, maka harus belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Itu. Masya Allah. Jadi kuncinya di sini. Ini kunci awal ya. Kunci awal itu kalau ingin benar-benar memahami agama, usahakan kita bisa memahami bahasa Arab. Khususnya kita mulai dengan apa? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Baik. Baik, sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi insya Allah ini adalah pertemuan pertama kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan kesabaran dalam mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu alat ya, ilmu bahasa Arab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah ya, agar tetap istiqomah dalam belajar ilmu agama. Kalau yang ingin menjalin komunikasi atau silaturahim itu lewat sosmed, bisa di follow ya, di Facebook saya Rizky Rosid dan Instagram juga Rizky Amirul Rashid. Mungkin itu bisa kami sampaikan Ustaz Ramdhani. Saya kembalikan kepada MC. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah.
Jadi kita sudah tercerahkan tentang betapa pentingnya bahasa Arab. Insya Allah kita akan lanjutkan sesi dialog interaktif, Ustadz. Kita tutup dulu live streamingnya supaya nanti tidak terlalu lama di medsosnya. Jadi setelah ini, Bapak Ibu semua, silakan jika ingin berkomunikasi langsung. Jadi kita tutup dahulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.